Hai gengs, gimana nih akhir bulan menuju bulan Oktober? Bakalan full horror nggak sih nanti Oktober kan soalnya ada Halloween? Bikin janji Oktober takut nggak sih? Tapi lebih takut lagi ya tanggal segini. Cuman duit gajian kemarin mau udah habis, udah amblas numpang lewat doang. Padahal kan misalkan kita masih pengen beli ini itu ya. Banyak banget kebutuhan yang urgent. Kalian jangan ada gila-gilanya mikir jual ginjal atau lari ke pinjol. Awas lu ya, soalnya tuh kan banyak banget kasus pinjol yang serem-serem akhir-akhir ini. Atau misalkan kalian udah ngandelin pertemanan gitu biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Tapi dibalasnya pada bilang ora urus. Nih, makanya kayak gue, gengs, pakai kartu kredit yang aman dan terpercaya dan paling simple buat apply-nya, apalagi kalau bukan Anes. Ini tuh kartu kredit yang selalu gue andelin. Kalau misalkan ada kebutuhan mendesak, tapi misalkan gaji belum turun gitu. Udah tenang aja. Cara apply-nya beneran segampang itu. Kalian tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Terus ya udah, tinggal isi data kalian dan ikutin aja tuh step-stepnya, gengs. Gampang banget, pokoknya tinggal klik-klik gitu kan. Sambil rebahan juga bisa cuma 5 menit, paling nggak sampai. Nggak usah pakai repot-repot kita kan ke bank itu bobo dokumen. Udah cukup dari aplikasi aja. Terus nanti hasil approval-nya langsung dikabarin dari aplikasi ini juga. Nggak bakalan di ghosting. Dan yang gue suka ya, kartu kredit Anes ini tuh bisa buat transaksi offline maupun online di seluruh dunia, gengs. Ya pokoknya kalau merchant-nya nih ada logo Mastercard-nya nih, yang kayak gini nih, pasti bisa udah. Atau misalkan ya pada suka belanjanya lewat e-commerce, atau buat transaksi ojol gitu ya, bisa banget. Gokil kan? Untuk keamanannya juga nggak usah khawatir. Karena walaupun ini tuh kartu fisik, tapi di sini tuh nggak ada detail nomor, atau apa-apa gitu nggak ada, gengs. Karena semua detailnya tuh ada di aplikasi Anes kalian. Jadi amit-amit misalkan kartunya hilang gitu ya, jatuh. Buat pengen suka selebor tuh, jadi orang hilang mulu barangnya. Dari kecil misalkan udah sering hilangin Tupperware emak lu, udah gede juga ngilangin kartu kredit gitu ya, jangan ya. Ya tapi misalkan hilang kagak usah panik, karena tadi nggak ada info apa-apa nih di kartu kreditnya nih, jadi nggak bisa disalahgunain sama orang jahat juga. Ya cuma lu juga jangan nunggak. Kalau emang misalkan udah jatuh tempo, bayar, lu jangan nunggak-nunggak terus belaga amnesia begitu. Yuk, biasaan lu. Soalnya Anes Card ini udah baik banget loh. Ngasih pembayaran yang fleksibel, dimana kalian bisa atur sendiri jumlah yang mau kalian bayar tiap bulannya. Asalkan di atas minimum payment ya. Pokoknya mah intinya harus bijak aja dalam penggunaannya. Jangan tuman loh, langsung foya-foya begitu kan. Gunain ke hal-hal yang perlu dan emang urgent. Ntar kalau udah gajian, terus dibayar langsung biar tenang hidup lu. Ya mantep kan tuh kalau begitu tuh. Ya udah, buat info selengkapnya tentang Anes Card ini, langsung aja cek di deskripsi di bawah ya. Atau lu scan nih yang ada di layarnya. Pokoknya buruan download. Jangan dicek-cek aja kagak download lu. Cobain sendiri punya kartu kredit yang kekinian. So guys, cerita ini dikirim dari teman kita namanya Ami dari Kalimantan Utara tentang sahabatnya Isti yang meninggal di Gunung Putih saat melakukan pendakian. Ya entah kenapa nih sosoknya Isti seperti meneror mereka semua yang kayak ingin minta tolong atau memberikan sesuatu pesan. Nah sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan sama Isti? Jadi kejadiannya itu terjadi di tahun 2021 di mana Ami dan teman-temannya rencananya mau pergi mengunjungi objek wisata Gunung Putih namanya, gengs, yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Walaupun judulnya di sini masih pendakian gunung ya, ini kita lepas saja, repot ya. Tapi katanya di Gunung Putih itu, treknya sangat bersahabat, gengs. Alias diperuntukkan untuk umum yang benar-benar memang objek wisata. Jalannya sendiri tuh udah apa ya, udah bagus, udah tangga-tangga gitu ya, tapi tetap aja gempor. Ya pokoknya tempat wisata ini tuh cocok buat orang-orang yang suka hiking. Dan ini bukan kayak semacam pendakian yang nginep-nginep gitu, enggak. Karena dari bawah ke atas itu bisa dilakukan dalam sehari aja bolak-balik. Ya memang Ami sama teman-temannya ke sana tuh rencananya mau buat foto-foto. Cakep gitu kan pemandangan dari puncak sambil ngisi liburan mereka dan upload di sosial media kayak anak-anak muda kebanyakan. Rencananya pada awalnya nih yang mau pergi itu ada Ami, terus ada pacarnya Ami yang bernama Maulana atau panggilannya Maul, terus ada sahabatnya Ami bernama Isti, sama pacarnya Isti ini namanya Dika. Plus ada 2 sahabat mereka lainnya namanya Toge sama Zidan. Jadi lumayan rame-rame kan tuh. Dimana mereka semua ini satu kampus yang ada di Kalimantan Utara sana, tapi ada beberapa yang beda jurusan lah. Singkat cerita, H-3 sebelum keberangkatan ada drama nih, gengs. Ami itu jatuh dari ojol. Ya nggak parah sih, tapi kakinya cedera. Udah dibawa ke tukang urut tuh, tapi tetap masih sakit lah, kayak kepelitek gitu bahasanya ya. Ya masalahnya kan ini tujuan mereka liburan, ada adegan naik-naik tangga jauh. Alamat kagak mungkin nggak sih? Otomatis Ami batal ikut. Cuma yang lain kan udah pada menanti-nanti nih. Mereka mikir udah mau liburan lah, masa jadinya batal. Ami kan juga nggak enak ya. Kalau gara-gara dia nih, rencana yang udah disiapkan matang-matang, udah ditunggu-tunggu, jadinya batal. Makanya Ami bilang, ya udah, kalian aja yang pergi tanpa gue, udah nggak apa-apa. Jangan malah karena gue nih jadi nggak jadi gitu maksudnya. Ya akhirnya udah benar sesuai rencana. Rombongan itu termasuk pacarnya Ami sendiri pun pergi. Yang namanya Maul tuh pacarnya Ami ikutan pergi juga. Ya sebenarnya waktu itu Ami ada ngambek-ngambeknya dikit ya. Pas dia tahu ternyata lo kok
pacar gue si Maul ikutan pergi. Ya habis gimana? Emang dasar cewek susah ya. Ami kan di situ nggak bisa jalan istilahnya. Ngedekam di kamar doang. Sementara kan Maul juga nggak mungkin terus-terusan jagain Ami 24 jam. Emang sampai mau nginep-nginep gitu di rumahnya Ami. Di kamar pula. Si abahnya Ami mah galak bener. Suka langsung jadi kayak mudah bapak-bapak sangga. Kalau misalkan Maul main ke rumah gitu. Banter-banter paling di teras depan doang bolehnya. Jadi ya udahlah mending Maul tetap pergi sama yang lain. Nah, sewaktu hari H, Ami juga masih sempet kontek-kontekan tuh sama Maul. Kayak, ini udah sampai sini ya, ini kita mau naik ya, yang gitu-gitulah sih. Maul raporan nih. Pokoknya terakhir kali Ami balas-balasan sama Maul, chat-chatan gitu ya, itu di jam 2 siang. Waktu kata si Maul nih, mereka semua udah sampai di pertengahan dan lagi istirahat. Dan Maul juga bilang, ini nih sinyalnya udah agak-agak susah nih, mungkin nanti sampai atas pun nggak bisa, susah. Ya, Ami di rumah cuma iri aja gitu kan, ngeliatin foto-foto mereka tuh yang dikirimin sama Maul. Dan setelah sekitar jam 5-an, waktu Ami lagi mau ngechat lagi, ternyata cuma centang satu. Ya, Ami mikir, oh mungkin udah susah sinyal kali ini pacarnya ya. Sampai tahu-tahu malamnya nih, Ami nungguin kabar kan kayak, ini udah turun atau belum sih? Kan mereka harusnya pulang hari itu juga soalnya. Cuma Maul ini nggak ngabarin apa-apa. Sementara chat yang terakhir tadi Ami kirim itu masih centang satu. Apa iya jam segini masih susah sinyal? Mereka ini udah di mana sih? Harusnya itu udah turun, soalnya udah jam 7 loh, geng. Sudah gelap. Pas Ami coba telepon lagi, bener aja ternyata handphonenya Maul mati. Akhirnya Ami chat ke Isti, itu sahabatnya kan. Jadi seharian tadi Ami memang cuma chat-chatan sama Maul aja. Karena kan di awal semua infonya udah di-share sama Maul juga ya. Nah pas chat Isti sama, cuma centang satu. Coba telepon juga nih loh. Handphone istriku juga mati. Ami bingung tuh. Dia mikir ini apa orang-orang pada nggak dapat sinyal, apa handphonenya pada lowbat kali ya. Sampai jam 9-an, tahu-tahu Ami dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan pas diangkat ternyata itu orang tuanya Isti. Nanyain, udah sampai mana? Ya Ami bingung kan, maksudnya bagaimana udah sampai mana? Saya di rumah, Om, dijawab gitu kan sama Isti ya. Oh udah sampai rumah, ini Isti udah juga pulang berarti ya? Di situ Ami kayak ngeheng, hah? Dia jawab, saya nggak tahu Om Isti udah pulang apa belum ya? Dari tadi saya coba hubungin, handphonenya juga nggak aktif soalnya. Iya, handphonenya Isti nggak aktif dari tadi, tapi kamu udah pasti nyalin nih di sana berarti. Di situ Ami baru ngeh. Dia langsung bilang, oh maaf Om, saya nggak ikut pergi sama Isti, saya di rumah aja memang seharian ini. Bapaknya Isti kaget. Loh, Isti bilangnya kamu ikut, makanya Om izinin buat pergi. Ya, Ami kan kagak tahu ya. Kalau mungkin namanya dia ini dijadiin jaminan gitu, biar diizinin sama bapaknya. Itu si Ami ikut kok, tenang aja Pak, gitu kali ya. Habisnya, Isti nggak briefing dulu, nggak bilang-bilang ke Ami. Dan di situ bapaknya Isti panik nih, terus nutup teleponnya. Ya, Ami bingung juga kan, ini pada kemana sih nggak bisa dihubungin? Sampai udah jam 10 malam, tetap nggak ada kabar apa-apa. Ya, Ami mulai cemas dong. Dia juga jadi nggak bisa tidur nih, aduh. Mau tidur nggak tenang kan, nungguin kabar. Sampai akhirnya kepikiran, dia mencoba lah nelfon ke Dika tuh, pacarnya Isti. Nyambung ternyata gengs, tapi nggak diangkat-angkat sama Dika. Nelfon lagi tuh, tetap nggak diangkat. Jadi 2 kali nelfon nggak diangkat. Tapi kalau pas dia lagi nyoba nelfon Maul, handphonenya Maul mati. Sampai akhirnya ya Ami ketiduran udah. Pas tidur, dia mimpi. Sahabatnya Isti tuh teriak-teriak minta tolong kayak, Mi, tolongin gue, Mi, tolongin gue, Mi. Nangis gitu, suaranya menggema di mana-mana. Sampai akhirnya Ami kebangun. Pas dia cek handphone, ternyata udah jam 7 pagi. Dan di situ dia lihat, loh, banyak banget notif masuk dari grup kelasnya dia di kampus. Dimana di situ diumumkan kalau Isti telah meninggal kemarin malam. Ami nyawanya belum kekumpul kayak masih nggak ini pada ngomongin apa sih, pada bercanda apa gimana? Dia scroll kan tuh percakapan orang-orang ke atas. Yang ternyata bener aja dibilang Isti udah meninggal tadi malam. Dan di situ juga terlihat Maul nih balas chatnya Ami. Itu banyak banget yang ngabarin kalau memang Isti telah tiada. Pas Ami lihat jamnya, baru balas ternyata si Maul sekitar jam 1 pagi. Sambil gemeteran, Ami nelfon Maul kan. Dia angkat tuh. Dengan masih nggak percaya, Ami nanya kayak, maksudnya ini apa kok Isti dibilang meninggal? Ternyata di situ posisinya Maul lagi di rumah sakit, gengs. Sama yang lainnya juga. Maul bilang nih Isti meninggal karena asmanya kambuh dan mereka posisinya lagi di atas gunung. Kondisinya sepi, nggak ada pengunjung. Dan Isti nggak tahu ya, mungkin dia salah bawa obat asma yang kayak tinggal dikit gitu, kayak 2 kali semprot udah habis. Sementara asmanya tidak kunjung membaik. Tapi di situ Maul juga ceritanya belepotan ya, kayak kedengeran masih shock dan kebingungan gitu di telepon. Sementara Ami yang nangis-nangis aja tuh dengerinnya. Dengar Ami nangis-nangis gitu ya, orang tuanya masuk tuh ke kamar, ada apa? Ya pas dibilang Isti meninggal, orang tuanya Ami juga kayak shock, kayak, masa? Ami sama Isti tuh baru udah temenan dari zaman SD, geng, sudah lama. Apa-apa mereka selalu bareng. SD-nya bareng, SMP bareng, SMA aja nih mereka nggak bareng. Karena waktu itu Asmi ini tidak mendapatkan atau tidak masuk sekolah unggulan kayak Isti. Isti ini anaknya pintar. Makanya pas mau kuliah, Ami ini belajar giat supaya bisa sekampus lagi sama Isti. Akhirnya udah tuh Ami dianterin ke rumah sakit sama orang tuanya kan. Dengan keadaan yang kakinya masih nyut-nyutan, padahal kayak jalannya pincang-pincang, tapi dia nggak peduli udah. Sepanjang jalan dia nangis terus. Dan pas sampai di rumah sakit, ternyata Isti sudah dipindahkan ke rumah duka yang ada di bagian belakang rumah sakit tersebut. Di sana Ami melihat ayah dan ibunya Isti lagi nangis gitu kan, tapi ada Maul juga, ada Dika, ada Togi, ada Zidan. Mereka semua duduk sambil tertunduk. Waktu melihat Ami datang nih, Maul langsung nyamperin gitu kan dan meluk Ami. Abahnya Ami yang sebenarnya kan kalau Maul suka galak ya, dia sampai nggak bereaksi apa-apa ngelihat anaknya ini lagi dipeluk nih ya, karena abah ini juga langsung nyamperin orang tuanya Isti gitu.
Semuanya masih pada shock. Nah, menurut dokter, memang kematian Isti ini itu karena asma yang kambuh, akut, dan telah ditangani. Jadi Isti ini memang mempunyai riwayat asma, gengs. Dan sebenarnya kalau kambuh suka parah banget. Cuma sebenarnya semenjak kuliah, asmanya udah kian membaik. Karena pola hidupnya Isti ini udah kayak sehat lah ya dibilang. Dia rajin olahraga, makanannya dijaga, yang pokoknya staminanya udah makin kuat. Makanya dia seneng tuh kalau mau ikut-ikut hiking, sekalian olahraga, tanpa takut asmanya akan kambuh. Terakhir nih asmanya dia kambuh, itu karena stres handphonenya pernah hilang. Jadi bukan karena asmanya nih kambuh capek beraktivitas, enggak, karena stres. Yang ternyata juga benar kemarin nih, waktu Isti hiking naik gunung, dia nggak tahu nih salah bawa obat asma apa gimana. Karena yang dia bawa nih bukan yang baru, tapi yang udah dipaku udah tinggal dikit. Jadi menurut Maul dan yang lain, ya mereka semua kan nggak ngecek ya si Isti bawa obatnya yang mana. Maksudnya kan itu udah tanggung jawabnya Isti pribadi ya. Yang jelas waktu mereka mulai hiking, sampai di pertengahan semuanya baik-baik aja. Ya abis dari situ Isti katanya mengeluh kalau pundaknya berat dan kepalanya terasa pusing. Sampai akhirnya tasnya dia nih dibawain sama pacarnya Dika. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan naik lagi nih. Dan di situ situasinya udah susah sinyal. Tapi makin lama dilihat si Isti ini kayak keringatan dingin, gemeteran gitu, terus dia langsung jongkok, gengs. Pas ditanya kenapa, si Isti bilang, "Duh, gue nggak bisa nih, gue nggak berani lanjut, gue nggak berani." Sambil nutup mukanya gitu sambil jongkok, gue nggak berani gitu. Ya pada heran nih kayak Isti kenapa ya? Dika sempat meyakinkan Isti untuk terus lanjut karena udah nanggung nih. Toh di situ kan ada Dika nih yang jagain. Akhirnya udah mereka mulai jalan lagi. Tapi gelagat Isti dilihat udah aneh. Dia kayak celingak-celinguk gitu kan, kayak perhatikan sesuatu yang padahal nggak ada apa-apa. Nanti, lo kenapa sih? Sampai si Zidan tuh nanya keheranan. Sementara yang namanya Toge mendadak diem aja. Semenjak mereka lanjut jalan tadi dari pertengahan. Yang terakhir kali Maul masih bisa kontak-kontakan sama Ami ya. Nah, Toge ini memang terkenal orangnya cukup sensitif. Zidan sempat bisik-bisik nih ke Toge. Kayak, lu sama Isti kenapa sih ngeliat sesuatu ya? Tapi Toge diem aja di situ. Pas mau sampai ke puncak, tahu-tahu katanya Isti sesek. Dan dia jatuh sambil teriak-teriak kayak tercekik gitu katanya, gengs. Jadi teriakannya tuh nggak besar, kayak suara kecil kayak gitu. Nah, semua orang ngiranya Isti kesurupan. Tapi Dika yang tahu kalau pacarnya nih punya asma Isti, itu langsung ngeh, wah, ini jangan-jangan Isti asmanya kambuh. Dicariin tuh inhaler di tasnya si Isti kan, karena yang megang tasnya Isti Dika ya. Baru dipakai 2 kali semprot, udah habis. Panik tuh mereka di situ. Karena dilihat lagi si Isti nggak bawa apa-apa lagi obat asma. Mereka mau nelfon minta bantuan juga misalkan ke pengelola tiket yang ada di bawah tuh, tapi nggak ada sinyal. Sementara Isti keadaannya nggak bisa jalan ya. Akhirnya Zidan sama Toge lari tuh ke bawah buat minta bantuan. Karena di situ nggak ada pengunjung lain selain mereka. Ya karena medannya juga cukup tinggi, jadi cukup lama juga untuk sampai di bawah. Belum lagi harus balik lagi tuh naik ke atas. Ya makan waktu banget lah itu. Padahal kan itu bisa dibilang krusial ya. Akhirnya setelah Zidan sama Toge udah dapat bantuan tuh, mereka ke atas kan. Dan dilihat posisinya Isti udah pingsan. Dan kata Maul sama Dika, memang nggak lama dari Zidan sama Toge turun ke bawah, Isti pingsan. Akhirnya digotong tuh pakai tandu, yang memang udah dibawa dari bawah tuh pelan-pelan gitu kan mereka turun. Dengan kondisi yang panik, langsung lah dilarikan ke rumah sakit. Nah tapi dari Gunung Putih ke daerah rumah sakit, itu juga cukup jauh banget perjalanannya. Karena mereka ini konteksnya naik mobil. Kecuali katanya kalau naik perahu bisa kayak motong jalan gitu, gengs. Gua nggak paham juga ya lokasi sama medannya. Mungkin ada teman-teman di Kalimantan Utara yang tahu, boleh komen-komen di bawah ya. Pokoknya ya mungkin karena mereka semua panik, jadi langsung pada ngegas tuh, ya udah naik mobil. Tapi pas sampai rumah sakit, ternyata Isti dinyatakan sudah tidak ada. Alias emang nggak sempat ketolong. Pihak rumah sakit juga langsung ngabarin keluarga Isti di rumah. Dan yang lain kayak Maul, Zidan, Toge gitu-gitu baru ngecas handphone. Makanya si Maul terlihat baru balas chatnya Ami itu di jam 1. Sama juga mereka ngabarin pihak kampus yang paginya langsung kesebar. Dimana Isti rencananya akan dikebumikan hari itu juga pada siang hari. Jadi pas paginya sekitar jam 8 Ami ke rumah sakit, abis zuhurnya Isti dikuburkan, gengs. Setelah itu Ami pulang dengan hati yang masih hancur banget dan gak percaya. Air matanya juga udah mulai habis karena sedari tadi seharian dia nangis terus. Apalagi pas penguburnya Isti tuh gak berhenti Ami nangisnya. Di rumah dirinya kayak bengong aja memikirkan kayak masa iya sih Isti udah gak ada. Ini kayak sesuatu yang nggak mungkin gitu, kayak aneh banget. Saking kelelahan udah nangis terus, di kamar Ami tertidur tuh dengan mata yang sembab. Dan lagi-lagi dia memimpikan sahabatnya itu, gengs. Dalam mimpinya, Ami melihat Isti lagi nangis di tengah hutan, yang sama Ami langsung disamperin tuh. Dan di situ mereka berpelukan. Tapi dalam pelukannya, Isti berbisik ke Ami, "Tolong gue nih," katanya gitu. Seketika itu juga lagi-lagi Ami terbangun. Bertepatan dengan azan maghrib berkumandang. Di situ ibunya masuk kamar nanya ke Ami, "Kamu mau ikut pengajian ke rumahnya Isti nggak?" Soalnya di situ posisinya Ami emang lagi datang bulan. Yang sebenarnya ya kata orang kan nggak boleh ikut ngaji ya. Tapi Ami tetap mau ikut. Dia bilang, "Ami pokoknya ikut, udah Ami diam aja nggak apa-apa, nggak megang Quran kok. Yang penting Ami ikut," katanya gitu kan. Ami berapa ya nggak mau ninggalin sahabatnya gitu, apalagi barusan mimpi. Berasa masih kangen banget, belum sempat pamitan mereka. Walaupun ya Ami juga nggak tahu maksud mimpinya apa ya. Dikira itu sekedar mimpi ini Isti aja gitu, masih belum rela.
Nah, abis orang tuanya sholat maghrib, mereka pergilah ke rumah Isti yang udah banyak orang tuh situasinya. Karena di situ kan Ami lagi datang bulan, dan dia juga lagi nggak bisa duduk lesehan di bawah ya masalah kakinya. Soalnya kan pengajiannya kayak ngemper gitu. Jadinya Ami disuruh nunggu aja udah di kamarnya Isti. Bagi orang tuanya Isti, Ami udah dianggap kayak anak sendiri juga lah. Saking deketnya nih mereka berdua. Hari-hari biasa juga Ami sering nginep di kamarnya Isti, dan begitu juga sebaliknya. Sementara di situ terlihat Maul sama yang lainnya nggak datang, karena mereka mungkin kelelahan ya. Belum istirahat semenjak kemarin gitu kan. Sampai pagi terus lanjut lagi penguburan itu mereka nggak tidur. Ya pokoknya Ami berdiam diri gitu kan sendirian di kamarnya Isti dan mendengarkan orang-orang pada yasinan tuh di luar. Di situ lagi-lagi Ami menangis jadi-jadinya. Melihat kamar itu kan kayak kasurnya, mengenang memori mereka berdua kayak baru kemarin loh, tau-tau sekarang udah nggak ada. Tapi biar nggak kedengeran nangis gitu kan, takut ganggu, Ami kayak nutup mulutnya gitu biar nggak berisik. Di situ Ami berasa sesek, pusing dan beber kayak lemas. Ya sedari tadi dia juga belum makan ya soalnya ya. Karena nggak nafsu makan juga lah. Sedih banget itu seharian rasanya hancur. Tahu-tahu dia kayak merasa gelengan terus kayak udah nggak nyata apa-apa. Bangun-bangun dia udah di tengah-tengah ruangan dikelilingin orang-orang yang lagi pada yasinan. Ami bangun gitu kan langsung nanya ke ibunya ya, kok tahu-tahu dia ada di situ? Kata ibunya tadi Ami kayak orang kesurupan, nangis terus sambil bilang kayak Baba Bubu tolong Iti, Baba Bubu tolong Iti. Yang mana Baba Bubu itu adalah panggilan Iti untuk ayah dan ibunya dia, dan Iti itu nama panggilan Isti di rumah. Ya tapi kan Ami merasa enggak, dia nggak nangis-nangis ngomong begitu, dia nggak ngerasa. Ya karena sudah terbangun ya, akhirnya Ami dipulangin nih sama orang tuanya. Udah kita pulang aja. Di rumah orang tuanya nanya, kamu bener-bener nggak ingat? Ya Ami beneran nggak ingat apa-apaan. Namun entah kenapa ya, di situ Ami nggak merasa takut. Maksudnya kalau benar sekalipun dia kerasukan arwahnya Isti, dia rela gitu istilahnya. Sampai rumah waktu itu udah jam 11 malam. Ami yang tiduran di kasur, mengingat-ingat apa yang terjadi terakhir kali. Ya pokoknya dia ingat cuma lagi nangis di kamar Isti, terus dia merasa pusing, kayak mual juga belum makan. Habis itu nggak tahu deh. Ya sampai saat itu pun si Ami belum makan ya. Perutnya lapar tuh. Dengan jalan masih pincang, dia keluar kamar ke meja makan tuh nyari makanan. Dilihat orang tuanya, udah masuk kamar gitu, udah pada tidur kali. Ami sebenarnya punya kakak. Bedanya cuma 2 tahun. Tapi kakaknya itu lagi kuliahnya di Kalimantan Selatan, jadi nggak tinggal di rumah. Nah di meja makan itu katanya ada pekang. Pekang atau pengkang yang ngomongnya. Katanya kayak semacam ketan dengan isian udang yang dibungkus dengan daun pisang terus dikukus gitu, gengs. Ya udah sama Ami dimakan tuh. Pas sudah selesai makan, dia balik lagi ke kamar. Nah pas masuk kamar, dia nyium wangi parfum yang khas banget dan wanginya Isti. Kayak bau-bau parfum wangi vanila yang Isti emang suka banget wangi manis begitu. Tapi Ami nggak suka. Maksudnya kalau misalkan Isti lagi pakai parfum begitu, pasti Ami kayak, ih manis banget sih parfum lo. Soalnya Ami ini sukanya lebih parfum-parfum yang ke wangi-wangi seger, kebalikannya sama Isti. Tapi begitu mencium aroma wangi tersebut yang semerbak tahu-tahu ada di kamarnya Ami ya, yang nggak mungkin banget sebenarnya Ami punya wangian seperti itu. Ami langsung nangis lagi gitu, keinget Isti kan, apa Isti lagi ada di sini. Namun malam itu Ami cuman kayak mencium aroma itu aja, sampai dia tertidur dalam tangisannya, dan nggak mimpi apa-apa. Nah pada saat itu hari Jumat, hari Seninnya itu perkuliahan udah masuk lagi. Ami kakinya udah bisa jalan, walaupun ya pincang dia pelan-pelan gitu jalannya. Cuma nggak sampai harus pakai tongkat gitu, enggak. Nah di kampus dia ketemu sama Maul yang kayak masih murung gitu kan. Ditanyain juga sama orang kelas kayak gimana sih kejadiannya. Akhirnya habis kelas si Ami sama Maul melipir tuh ke parkiran agak jauh biar nggak ditanyain orang-orang mulu gitu kan. Si Maul juga masih kayak berduka, Ami juga. Sambil mereka nih nunggu ke kelas berikutnya. Hari itu tapi yang masuk Maul doang. Sementara Dika ataupun Toge ataupun Zidan pada nggak masuk. Ami nanya kan, kenapa yang lain masih pada sakit atau kecapean? Ya Maul bilang mungkin masih pada shock ya kehilangan Isti secara tiba-tiba kayak begitu. Mereka sendiri soalnya nyaksiin. Sedangkan Maul hari itu masuk ya karena emang mau ketemu sama Ami juga ya. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, tahu-tahu mereka berdua nyium nih aroma parfumnya Isti. Lewat padahal di parkiran loh. Sampai Maul nih kayak bilang, yang ini kamu nyium gak sih kayak ada wangi-wangi parfum vanila? Ami ngangguk dan ngomong, iya kayak wanginya Isti ya. Nah si Maul ini cerita, semenjak dia pulang ke rumah tuh kemarin, dia suka juga tuh nyium wangi begitu. Yang padahal di rumahnya nggak ada parfum wangi vanila, ya lah dia anak cowok. Ya Ami juga cerita akhirnya, di malam dia habis pulang tahlilan dia juga sempet nyium tuh. Dan spontan Ami bilang, mungkin Isti masih ada di sekitar kita, kalau orang belum 40 hari kan emang masih berkeliaran katanya. Tapi Ami mah ngomongnya santai, dan berharap itu malah bener. Saking kangennya dia sama sahabatnya, gimana sih? Tapi Maul dengar begitu kayak ketakutan kayak, kamu jangan takut-takutin ya. Ya mungkin beda kali ya. Kalau Ami kan nganggap Isti tuh sahabat dekat. Kalau Maul udah taunya Isti udah nggak ada, tahu-tahu masih berkeliaran dibilangnya, berarti kayak macam hantu gentayangan dong. Sampai akhirnya mereka nih mulai kelas lagi. Pas lagi belajar, lagi-lagi di kelas tuh tercium tuh wangi parfum yang sama secara tiba-tiba. Maksudnya sedari awal mereka lagi belajar nih nggak ada wangi apa-apaan. Loh kok tato kayak muncul lewat gitu. Sampai nyium tuh satu kelas. Dosennya aja sampai bilang, ini siapa nih nyemprot parfum nih? Banyak banget wanginya bikin saya pusing. Ya tapi kan semua
semua anak di sana langsung pada lihat-lihatan ya. Siapa yang nyemprot parfum? Kayak nggak ada yang nyemprot. Tiba-tiba si Maul yang duduk di sebelah Ami teriak sambil nunjuk ke arah jendela. Cuma pas Ami sama yang lain ngeliat, nggak ada apa-apaan tuh di jendela. Jendela yang ngadep keluar gedung gitu, gengs. Dosennya nanya, kenapa kamu Maulana? Pocong, Pak, teriak si Maulana. Ya tapi semua nggak ngeliat apa-apaan. Hah, pocong apaan sih? Sampai Maul disuruh keluar tuh sama dosennya, katanya bikin gaduh. Dan bener aja, Maul langsung ngibrit bawa tas dia keluar. Ya Ami bingung ya, kenapa Paul nih pacarnya mendadak aneh begitu? Pas sudah selesai kelas, Maul coba ditelepon gak diangkat-angkat. Padahal kan harusnya dia nganterin Ami balik ya. Nah sebelum pulang si Ami sempet nih ke toilet dulu buat pipis. Dan pas dia masuk ke toilet, di dalam ada beberapa anak kampus lagi pada ngaca-ngaca gitu kan di wastafel. Dan bilik-bilik juga beberapa ada yang terisi, jadi nggak kosong ini. Dan waktu lagi pipis gitu kan, tahu-tahu dia di bilik sebelah ada yang nangis. Jadi kira Ami kan, siapa nih yang nangis ya? Terus udah selesai nih dia keluar. Di situ masih ada 2 cewek nih sambil ngaca-ngaca gitu kan ngobrolin sesuatu. Ami shh tangan. Tapi suara tangisan ini masih terdengar banget nih. Si Ami spontan nanya ke 2 cewek ini, padahal mereka nggak kenal. Karena nggak seangkatan kayaknya. Itu siapa sih yang nangis di dalam? Lihat nggak tadi siapa yang masuk? Terus 2 cewek ini tuh kayak kebingungan dan mereka ngeliatin biliknya ditunjuk sama Ami. Suara nangis apa ya? Aku nggak denger apa-apa, kata salah satu cewek nih. Ya padahal pas dia ngomong gitu, si ceweknya nih ngomong, aku nggak denger apa-apa. Itu suara tangisannya masih jelas banget. Sampai Ami kayak ngebantu, kayak budek ya lu ya. Akhirnya sama Ami diketok lah itu biliknya. Dengan posisi si cewek 2 ini, itu masih ada tuh di wastafel sambil ngeliatin si Ami ngetok bilik kan. Pas diketok ternyata pintunya nggak kekunci. Jadi pas diketok pintunya ikut kedorong gitu loh. Dan pas dibuka di dalamnya ada pocong Isti. Jadi mukanya beberapa muka Isti waktu lagi dikuburin jadi mayat. Ya karena kaget si Ami langsung sampai jatuh ke lantai. Walaupun itu dilihat mukanya Isti, tapi kan serem ya. 2 cewek tadi langsung bantuin si Ami bangun. Dan pas pintu biliknya dibuka lagi udah nggak ada apa-apaan. Ami di situ yakin nggak salah lihat. Dia langsung nelfon Maul lagi nih. Karena keinget kan tadi katanya dia ngeliat pocong. Pas dia telepon nyambung, tapi nggak diangkat. Akhirnya dia chat. Ami bilang nih kalau barusan dia ngeliat pocongnya Isti. Gak lama setelah si Ami ngechat, Maul nelfon balik. Ternyata dia lagi di perjalanan ke rumahnya Dika. Dimana di kelas tadi dia sama ngeliat pocongnya Isti di jendela. Yaudah akhirnya Isti bilang mau nyusul ke sana. Jadi ketemuan lah di rumahnya Dika. Isti kesananya tuh naik taksi online. Singkat cerita pas udah sampai sana, muka 2 orang ini udah kayak tegang gitu, gengs. Maul juga ternyata udah cerita ke Dika tentang apa yang dia lihat di kampus. Dan pas Ami datang, Dika juga langsung nanya, lo juga lihat nih? Ya mungkin Maul udah cerita ke Dika ya tentang yang tadi Ami ceritain di telepon. Ya Ami jawab, iya itu mukanya Isti, jelas banget gue liatnya. Ternyata Dika juga di rumah nih, diliatin geng semalam. Makanya dia nggak masuk kampus, karena masih bingung nangis. Dimana pas lagi tidur, tahu-tahu gulingnya nih berubah jadi pocong Isti. Yang posisinya si Dika lagi melek guling, pas dia melek pocong. Dia nggak bisa ngelepasin itu gulingnya tuh sampai pingsan. Bangun-bangun udah pagi, dia masih bingung tuh semalam mimpi apa bukan. Tapi karena itu dia jadi keinget Isti lagi dan katanya sedih, makanya nggak ngampus. Tahu-tahu dia telepon si Maul bilang ngeliat pocong Isti di kampus. Loh kok sama? Gak lama Maul nelfon lagi, Ami juga ngeliat. Makanya mereka ngumpul nih. Ya Ami nanya, kok Isti jadi kayak gentengan kayak gini ya? Apa iya itu benar pocongnya Isti atau jin yang menyerupai aja? Tapi pas Isti nanya begitu, tiba-tiba ini dia teringat sama mimpi-mimpinya di mana memang si Isti berucap minta tolong. Apa jangan-jangan ada hal yang belum selesai dan Isti minta tolong ke kita ya? Lanjut Ami lagi tuh. Mereka bertiga mikir kayak, apa maksudnya semua ini? Isti kan meninggal istilahnya karena sesuatu yang wajar, alias ya karena penyakit asma yang memang dideritanya, bukan karena sesuatu hal yang mistis. Lalu Maul bilang, apa jangan-jangan ada sesuatu yang menyebabkan Isti meninggal di tempat itu? Mungkin dia waktu di gunung sebenarnya ketemplokan atau diambil sama penghuni Gunung Putih sana. Nah, karena mereka tahu kalau yang toge-toge ini tuh kan sensitif. Coba deh kita tanya Toge, dia ngeliat yang aneh-aneh nggak sih? Karena kan sepanjang perjalanan nih, Toge juga ikutan diem aja tuh. Persis kayak Isti nih semenjak mereka mau menuju puncak. Mereka coba nih nelfon ke nomornya Toge tapi nggak aktif. Tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Mau sampai bilang, Dik, ini kayak di rumah lo ada bau bangke deh. Mereka posisinya lagi di ruang tamu tuh di depan. Nah, ibunya Dika tahu-tahu tuh datang tuh kayak menelusuri sesuatu sambil bilang kayak, kalian nyium bau-bauan nggak? Ya semua bilang iya tante. Ibunya Dika terus tuh nelusurin sampai depan pintu. Sementara Dika ke kamar sebentar untuk ngambil parfum dan nyemprotin ke seluruh ruangan. Karena di situ mungkin ada teman-temannya gitu yang nggak enak ya kayak rumahnya Bu Bangke. Tapi ternyata parfum yang disemprot Dika itu sama dengan parfum yang memang selalu dipakai sama Isti yang wangi vanilla itu, gengs. Jadi pas nyium itu, Ami sama Maul malah kayak begidik gitu. Keinget kejadian tadi kan dia sempat juga nyium wangi yang sama. Dan ternyata Dika memang ngomong kalau ini memang parfumnya Isti. Dia ambil dari tasnya Isti yang terakhir kali di rumah sakit tuh supaya Dika masih bisa merasakan kayak Isti ada di dekat dia. Abis ngomong begitu, ibunya Dika terdiam tuh di depan pintu sambil tahu-tahu ngomong, aku masih akan terus di dekat kalian kok sebelum semuanya selesai. Spontan mereka bertiga langsung nengok ke arah ibunya Dika yang ngomongnya ngadep keluar, jadi munggungin mereka tuh di ruang tamu. Umay ngomong apa sih? Tanya Dika ke ibunya. Kita kan udah janji akan selalu bareng-bareng, baby. Jawab ibunya begitu. Semua langsung begidik tuh denger gitu tuh. Karena baby itu adalah panggilan Isti ke Dika, gengs. Ya masa iya ibunya Dika manggil anaknya baby? Dika langsung berdiri gitu kan dari kursinya dan nepok ibunya. Waktu ibunya berbalik, matanya udah putih semua ke atas, mulutnya nganga dan Dika dicekek. Gak mau sama Ami kaget dan
langsung megangin tangannya ibunya Dika yang lagi nyekek anaknya. Wah, wah, teriak si Dika kan manggil ibunya gitu, wah. Dan bertepatan dengan itu, ada suara azan maghrib berkumandang. Yang seketika itu juga, ibunya kayak teriak dan jatuh di lantai. Mereka langsung minta tolong tuh ke tetangga, karena bapaknya Dika masih kerja di kantor. Sama tetangga, ibunya Dika diolesin gitu kan minyak kayu putih, dihirup-hirup gitu sampai nggak lama kebangun. Ibunya Dika bangun dan nggak inget apa-apa, dia nggak tahu tadi abis kejadian apa. Lagi ngumpul-ngumpul begitu, tahu-tahu Dika ditelepon sama Zidane. Pas Dika angkat, mukanya nih kayak tegang gitu. Dia serius banget sambil bilang si Dika gini, lo kesini aja deh. Ini gue lagi sama Maul juga. Abis nutup telepon, Dika bilang ke yang lain nih, katanya Zidane nih di telepon bilang barusan lihat pocongnya Isti lagi berdiri jelas di dalam kamarnya dia. Ya udah, sementara nunggu Zidane mau ke rumahnya Dika, mereka sibuk nih ngerawat ibunya Dika yang masih lemes. Mereka juga ngomongin ini kenapa ya kira-kira ya? Kok tahu-tahu mereka kan seperti diteror pocongnya Isti. Salah mereka apa sih? Maul nih tetap bersikeras nih akhirnya. Kalau Isti pasti meninggal secara mistis tanpa mereka ketahui. Ami berpikir kan mengingat-ingat tentang Gunung Putih, karena sebelum berangkat si Ami kan sempat kayak googling dulu gitu ya. Yang tadinya kan dia juga mau ke situ nyari tahu medannya gimana, susah nggak, aman nggak. Dan setahu dia Gunung Putih mah aman-aman aja. Bener-bener sebuah tempat wisata yang umum dan jauh dari cerita-cerita mistis. Nggak kayak gunung-gunung lain di Indonesia, beda. Walaupun ya masih berada di tanah Kalimantan yang katanya terkenal mistis. Nah, Ami nanya nih, kalian ini masuk ke tempat-tempat yang seharusnya nggak dilalui jalur pengunjung nggak? Tapi di situ Maul sama Dika diem aja nggak jawab. Gak lama ayahnya Dika balik nih. Dia nggak tahu apa-apa karena dia memang belum dikabarin. Pas masuk rumah, tetangga yang lagi jagain ibunya Dika nih akhirnya cerita. Ami juga sempat ditelepon tuh sama orang tuanya. Tapi Ami bilang lagi di rumah Dika nih, pulangnya agak malaman ya. Soalnya masih nunggu Zidane dulu, ada yang mau diomongin. Ya udah boleh kata orang tuanya, tapi jangan malam-malam. Mereka nungguin tuh Zidane tuh nggak datang-datang. Sementara kan Ami juga dibilangin ya kagak boleh malam-malam. Dan Maul nih harus nganterin Ami balik juga. Akhirnya sama Dika ditelepon lagi nih Zidane nih. Tapi yang angkat bapak-bapak, gengs. Dika bingung kan, loh, kok suaranya Zidane bapak-bapak? Pak, maaf ini Zidane-nya kemana ya? Si bapak itu bilang tuh di telepon, maaf mas, kenal sama pemilik HP ini? Orangnya lagi dilarikan ke rumah sakit, tadi motornya ketabrak mobil. Handphone ini jatuh nih, nggak sempat dibawa tadi, mungkin buru-buru. Ini saya lagi ngikutin ke rumah sakit juga. Di situ semuanya kaget lah. Nanya kan rumah sakitnya di mana, Pak? Dan akhirnya mereka bertiga ke sana tuh, pakai mobil ayahnya Dika. Karena kan ayahnya Dika udah di rumah nih, yang akhirnya jagain si ibunya. Mereka nyoba hubungin Toge juga, mau ngasih tahu kan Zidane kecelakaan, tapi masih mati tuh handphonenya Toge. Nah, pas sampai rumah sakit, ternyata Zidane lagi masuk ke ruang operasi. Mereka nggak tahu seberapa parah kecelakaannya ya, tapi kata orang-orang yang pada nolongin Zidane, itu Zidane sampai mental dan ngehantam aspal yang kenceng. Sampai helmnya lepas karena mungkin nggak dicetek gitu ya. Makanya kalau kalian pakai helm, sekalian dicetek, jangan pakai doang. Dika ngehubungin tuh keluarga Zidane kan ngasih tahu kan. Mereka bilang akan datang secepatnya ke rumah sakit. Karena memang harus ngurus ini itu juga tuh di rumah sakit. Semuanya udah pada pucet, kayak ini kok drama banget. Mereka lagi ketakutan nih karena pocong Isti. Termasuk Zidane juga. Yang terakhir kali ditelepon bilangnya hal sama kan. Ngeliat juga, maka dia mau cerita tuh ke rumahnya Dika. Mungkin panik buru-buru perginya sampai kecelakaan. Mereka nungguin tuh keluarga Zidane sampai datang. Dan pas datang ya udah langsung diambil alih. Keluarga Zidane yang ngurusin pembayaran, tanda tangan dan lain-lain. Itu posisinya udah mau setengah 10 malam. Karena takut kemalaman, Ami bilang kalau dia harus pulang. Ya karena tadi perginya bertiga kan naik mobilnya Dika. Motornya Maul masih ada di rumahnya Dika kan. Jadi mereka bertiga semua pamit pulang. Habis sudah pamitan mereka mau jalan nih. Karena di situ suasana udah malam ya. Udah jarang orang yang lalu lalang tuh di rumah sakit. Ya ada sih beberapa suster yang lewat-lewat. Tapi pas mereka ngelewatin ke salah satu ruangan, mereka dengar ada suara kayak duk, duk, duk dari balik pintu gitu kan suaranya. Ya mereka kira kan suara apa kali ya. Tapi makin mereka jalan, suara itu kayak ngikutin di setiap pintu berikutnya yang mereka lewati. Jadi tiap kali ngelewatin pintu tuh, pintu-pintu bangsal rumah sakit, mereka dengar duk, 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 duk. Langsung lihat-lihat ini suara apa sih? Karena takut ya nggak tahu itu suara apaan, mereka lari itu gengs. Tapi Maul sempat nengok ke belakang dan dia teriak. Otomatis Ami sama Dika juga ikutan nengok. Yang ternyata di ujung belakang sana ada pocongnya Isti berdiri gitu di ujung lorong. Mereka ngibrit nih sampai lobi, di mana di sana untungnya banyak orang tuh duduk-duduk. Langsung diliatin tapi kan sama orang-orang ini pada ngapain lari-lari sampai ngos-ngosan. Ami sampai nangis gitu bilang ke Maul, aku mau balik, aku mau balik. Soalnya entah kenapa nih ya, sosok pocongnya Isti walaupun wajahnya wajah teman atau sahabatnya Isti, tapi vibes-nya tuh menurut Ami menyeramkan. Bukan kayak sahabat yang dia kenal gitu auranya. Nah pas mereka keluar rumah sakit, ada mobil ambulans yang baru datang dan nurunin orang tuh dari dalam mobil. Yang pas dilihat, loh, itu bukannya Toge. Langsung pada nanya ke petugasnya, itu teman saya Pak, dia kenapa? Ternyata Toge bunuh. Mereka bertiga tuh nggak percaya dengernya. Jadi seharian Toge nggak bisa dihubungin, karena emang udah nggak ada. Jadi Toge ini tuh ngekos. Dia tinggal sendiri karena memang broken home. Tapi Toge ini anak pintar. Dia kuliahnya aja tuh beasiswa loh. Tapi kenapa tahu-tahu Pundi begitu? Si Ami kan nggak percaya ya. Di situ Maul udah kelihatan stres tuh. Begitu juga Dika yang kayak bengong aja. Dik, gue nggak mau ya nasib gue kayak Zidane sama Toge. Toge begitu gara-gara lu. Jaga mulut lu ya, kata si Dika sambil ngelirik kayak ke arah Ami gitu. Jaga mulut lu ya. Ya Ami langsung nanya, ini kenapa sih, ada apa sih? Tapi Maul langsung diam dan mereka jalan tuh ke arah mobil. Ami nanya lagi, itu Toge meninggal, kita lihat dulu. Aku telepon Abah aja, nggak apa-apa, kita di sini udah. Aku nggak usah pulang, nggak apa-apa. Ya maksudnya Ami kan ya ngurus Toge dulu nih. Nggak usah pulang, Ami juga nggak apa-apa lah.
Nggak tahu situasinya kan begini kan soalnya. Tadi mereka mau pulang karena Zidane emang udah ada keluarganya kan datang. Tapi sementara Toge ini nggak ada keluarganya. Tapi Dika bilang, nggak, kita pulangin lo dulu, Mi. Dan mereka akhirnya tetap tuh masuk mobil. Ami kebingungan di situ. Yang ternyata mereka nih nggak balik ke rumahnya Dika buat ngambil motornya Maul. Soalnya kan dikiranya Ami begitu ya. Terus nanti ya udah diantar sama Maul pakai motor pulang. Yang mana mereka ternyata langsung ngantar balik ke rumahnya Ami. Nah, jalan ke rumahnya Ami nih, itu kayak ada ngelewatin yang kanan kirinya kebun kosong gitu, gengs. Dan itu kan udah posisinya malam ya udah sepi. Ami aja biasanya hari-hari biasa tuh takut lewat situ karena sepi. Takut ada begal maksudnya. Yang mana kalau diantar sama Maul pakai motor tuh lewat jalan-jalan tikus gitu. Tapi berhubung ini kan naik mobil nih. Kalau lewat jalan-jalan tikus kagak muat, nggak bisa masuk. Mau nggak mau lewat jalan yang sepi itu emang. Pas lagi jalan gitu kan pada diem aja. Di kanan depan, di antara kebun-kebun itu, gengs, ada pocongnya Isti berdiri. Maul sama Ami sampai teriak. Jelas banget, abaya kan kena sorotan lampu mobil. Tapi pas lihat begitu, Dika langsung tancap gas. Yang padahal jalannya nggak rata, itu ya rusak. Jadi kayak gas terus kan. Sampai udah ngelewatin pocongnya Isti nih di sebelah kanan nih. Udah hilang gitu kan udah lewat. Tahu-tahu di tengah jalan di depan ada dia lagi tuh pocong Isti. Ya karena Dika posisinya lagi ngebut ya, nabrak. Brak gitu sampai ada bunyinya. Brak gitu kayak nabrak sesuatu. Dan refleks si Dika ngerem mendadak sampai Ami sama si Maul kejedot tuh ke depan. Dika turun dari mobil kan dan ngecek ke bawah mobil gitu. Habis itu bangun lagi, masuk dia ke mobil. Ketabrak, Dik, tanya si Maul. Nggak ada apa-apa. Si Dika udah tegang banget mukanya serius. Tiba-tiba mobil yang tadi padahal masih nyala ya waktu si Dika turun, itu mendadak mati. Brrr. Pas mau di-start lagi, kagak nyala, kagak bisa. Dika udah marah-marah tuh, udah ngeluarin kata-kata kasar gitu. Wah, dengan keadaan itu ya soalnya. Dari atap mobil, kayak ada yang loncat-loncat kayak dep, dep. Sampai mobilnya goyang-goyang. Mereka udah ketakutan banget. Ami udah nangis-nangis gitu, Maul udah gemeteran. Sementara Dika masih sumpah surapa gitu, nyatetin mobilnya nggak bisa-bisa. Ami yang duduk di kursi belakang gitu, nengok ke arah jendela belakang gitu. Yang ternyata, emang di belakang nih, ada sosok pocongnya Isti yang berwarna merah karena tersorot cahaya lampu rem belakang mobil. Langsung teriak Ami. Dika yang ngeliat itu, dia langsung buka pintu, keluar dia dari mobil. Maul sama Ami kan kaget kayak, lo mau ngapain, Dik? Tapi tahu-tahu si Dika buka pintu penumpang dan narik paksa Ami keluar. Lihat Ami dipaksa ditarik begitu, Maul juga ikut keluar. Dik, lepasin Ami, kata si Maul kan. Ami ditarik sampai ke belakang mobil. Tapi ternyata pocong Isti udah nggak ada di situ. Dika celingak-celuk gitu kan, kayak nyariin sambil marah mukanya. Dia bilang, kalau lo masih neror gue, sahabat lo yang satu ini bakalan gue bikin nyusulin lu. Biar lo ada temen yang gak gangguin gue lagi. Ami nggak ngerti kenapa ya tahu-tahu dikasarin sama Dika begitu. Kenceng banget gitu nyengkeram lengannya Ami. Ketakutan dia nangis-nangis. Ya Maul langsung ngedorong si Dika. Kayak apa-apa lu cewek gue nih. Berantem deh mereka berdua tuh. Ya Maul nggak terima lah Ami digituin ya. Ditonjok tuh si Dika tuh. Tapi abis ditonjok, Dika nih sempat bilang, alah pelit banget sih lu. Cewek gue aja gue bagi ke lu. Gantian dong. Mendengar begitu si Maul kayak kesetanan langsung dihajar tuh Dika tuh. Merasa ketakutan dengan situasi itu, Ami kabur. Karena kan gimana pun juga itu udah deket daerah rumahnya dia ya. Cuma ya jalannya kebunnya tuh panjang emang. Ami lari terus sampai ketemu ada bapak-bapak naik motor. Ami yang panik sambil nangis-nangis langsung minta tolong, bilang, Pak ada yang berantem di sana, Pak tolongin Pak. Akhirnya Ami dianterin dulu nih ke pos satpam sama si bapak yang naik motor itu, dan orang-orang yang ada di pos langsung pada rame-rame datangin tempat yang Ami maksud. Aba di situ juga dikabarin dan jemput si Ami ke pos. Melihat Aba, Ami langsung meluk tuh karena dia udah merasa aman. Dari situ Dika sama Maul dikawal ke kantor polisi karena kondisinya babak belur dan diamanin lah. Ami juga disuruh ikut untuk menjadi saksi, ditemenin Aba pastinya. Di sana Maul memberikan sebuah pernyataannya buat shock semua orang karena ternyata Isti meninggal itu bukan karena hal-hal mistis kok, melainkan benar karena asmanya kambuh. Namun kambuhnya karena Isti diperkaos sama semua laki-laki yang ada di sana, guys. Jadi sebenarnya katanya Isti ini tuh udah mau putus sama Dika karena dijodohin sama kenalan ayahnya gitulah. Soalnya Dika ini emang bisa dibilang apa ya, orangnya protektif dan lumayan toksik. Tapi sebenarnya Isti tetap sayang ke Dika. Cuma ya karena ditentang sama orang tuanya apa boleh buat. Makanya untuk mengenang sebuah memori indah, rencananya liburan ke Gunung Putih itu menjadi liburan terakhir mereka bersama gitu pacaran. Dan hal itu sebelumnya udah diomongin sama Isti ke Dika. Dika yang tahu istilahnya Isti mau lepas dari dia nggak mau rugi. Selama pacaran, Isti tuh nggak pernah ngapa-ngapain sama Dika, emang nggak mau, dicium aja nggak mau. Karena prinsipnya Isti ini harus menikah dulu. Makanya si Dika yang tahu Ami ini nggak jadi ikut, langsung berpikiran untuk memanfaatkan situasi itu. Dimana berarti Isti ini cewek sendirian dan nyetanin nih teman-teman cowoknya buat bantuin untuk perkawasan Isti. Dengan dalih ya udahlah, abis ini Isti juga nggak bakal jadi milik gua. Jadi dipakai sama-sama, bodo amat. Ya mungkin pada saat itu Maul, Toge sama Zidane yang konteks semua basically juga mereka nih perjaka. Maul sama Ami ini pacarnya juga hampir sama nih, nggak pernah ngapa-ngapain karena kan abahnya Ami galak ya. Jadi pas disetanin begitu, pada kehasut, nggak mikir panjang, gengs. Ngelihat situasinya sepi, mereka ini keluar jalur dan melipir ke hutan. Yang alasannya katanya biar menantang, berasa hiking beneran, dan terjadilah pemerkosaan itu. Isti yang sendirian, ngelawan 3 cowok, ya kalah. Di tengah kepanikannya, asmanya kumat. Baru udah semua panik. Dan sesuai cerita Zidane sama Toge, mereka lapor tuh ke bawah, dan Isti dibawa pakai tandu, itu bener. Tapi keadaannya di situ Isti udah dipakein baju semuanya dibalikin ya. Tapi kan di perjalanan, karena emang lokasi rumah sakitnya jauh, ya udah.
Isti nggak selamat tanpa bisa bilang apa-apa yang sebenarnya. Di rumah sakit dicek ya statusnya benar karena asma itu. Telat ditanganin ya jadinya lewat. Makanya setelah pengakuannya Maul di polisi ini, semuanya ditahan untuk diproses. Tapi sebenarnya yang baru memperkaos si Isti itu Dika aja. Harusnya kan mau giliran nih, tapi si Isti udah keburu asma dan semuanya udah pada panik. Jadi yang lain jatuhnya ikut membantu Dika gitu, gengs. Zidan yang ada di rumah sakit pun selamat, operasinya berhasil. Tapi dia akhirnya dijaga polisi karena mau ikut ditahan. Cuman nunggu putusan dokter dulu udah boleh keluar atau belum. Ami langsung lapor ke keluarganya Isti dong. Karena kan di kantor polisi waktu mau memberikan pernyataan itu Ami ada di sana. Ternyata orang tuanya Isti emang udah tahu dan udah curiga, gengs. Karena kalian inget gak, sewaktu tahlilan pertama tuh malam pertama, yang Ami kesurupan di kamarnya Isti, di situ Ami terus-terusan ngomong, tolong baba bubu, tolong iti gitu kan. Nah, orang tuanya merasa itu adalah sebuah pesan yang kayak apa ya, suspicious gitu. Jadi penasaran mereka, apakah ada pesan dari anaknya untuk minta tolong nih apa yang belum selesai. Sampai-sampai arwahnya Isti itu masuk ke Ami. Tapi waktu itu masih bentuknya apa ya, arwah baik gitu, makanya si Ami juga nggak takut. Akhirnya orang tuanya Isti nanya ke orang pintar. Nah, mereka ini disuruh mengikatkan tali pocongnya Isti lagi, agar arwahnya Isti langsung yang mengungkap maunya apa. Akhirnya kuburannya Isti itu sempat dibongkar, dan tali pocongnya diikat lagi sama bapaknya, gengs. Makanya semenjak itu, orang-orang melihat pocongnya Isti, yang seperti bergentayangan termasuk si Ami, tapi jadinya takut gitu, karena vibes-nya udah kayak serem, dendam gitu loh. Makanya setelah semuanya terungkap, akhirnya kuburannya Isti ini digali lagi, dan disitulah Ami sendiri yang akhirnya melepaskan tali pocong Isti agar Isti bisa beristirahat dengan tenang. So, itu cerita dari Ami yang kita kira ini sebuah cerita mistis pegunungan seperti biasa ya. Pendakian ke gunung, tahu-tahu ada hal-hal yang terjadi. Yang ternyata semuanya bukan karena setan, melainkan orang yang kelakuannya kayak setan ya cowok-cowok ini. Yang akhirnya Dika, Maul, sama Zidan tuh dijatuhi hukuman penjara. Dika yang sebagai pelaku dan dianggap otaknya itu dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Sementara Maul dan Zidan yang dianggap pembantu Dika itu dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Tapi mereka berdua ini udah dapat remisi pas COVID, jadi udah bebas di tahun 2022. Cuma kalau Dika ini belum bebas ya, yang kemungkinan ada di awal 2024 nanti dari bebasnya. Tapi ketiganya mah langsung semuanya di drop out dari kampus. Nah, meskipun Maulana udah bebas, Ami ya udah nggak berhubungan lagi sama dia. Udah nggak boleh sama abahnya. Dan sampai saat ini pun Ami masih sering merindukan sahabatnya tuh Isti. Cuma ya kata Ami jangan hadir dalam penampakan pocong lagi ya Ti. Ami minta doanya aja supaya Isti sekarang udah bisa tenang dan bahagia karena semuanya telah terungkap, udah selesai. Ya terima kasih banyak ya Ami ya. Kita juga jadi gregetan gitu, untung udah keungkap. Bayangin kalau selamanya nggak keungkap gitu ya, terus Dika bisa bebas gitu aja, nggak rela juga kita. Ya terima kasih buat semuanya udah nonton. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, boleh kirim ke email ini. Jangan lupa subscribe yang belum, biar kita nih bacain lagi cerita-cerita dari teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.